Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, kita berjumpa dalam program Jurnalisme Kampus bersama saya Muhammad Khairul Anam dan rekan saya Neima Aulia. Kita akan menyaksikan berbagai macam berita reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sebelum kita mulai untuk berita reportase pertama, mari kita simak video dari dosen pengampu Dr. Magnus Sanjaya MSOS berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Jurnalisme Kampus adalah program yang relatif baru yang ada di televisi Muhammadiyah TVmu. Kali ini dalam rangka mengapresiasi para mahasiswa untuk program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan prodi komunikasi penyiaran Islam juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai cara untuk pembelajaran dalam bentuk metode OB atau Outcome Based Education. Nah, dalam hal ini OB mensyaratkan agar output atau luaran pembelajaran dalam bentuk karya, tulisan maupun produk kreatif lainnya. Dalam hal ini makanya konten Jurnalisme Kampus diharapkan merupakan salah satu yang memenuhi kriteria dalam metode pembelajaran OB tersebut. Dan ini semua produk Jurnalisme Kampus dihasilkan dari sistem pembelajaran, yaitu luaran dari ujian akhir semester. Semoga hal ini selain memacu semangat Gen Z para mahasiswa untuk memproduksi karya-karya yang kreatif, juga ini merupakan sebagai bentuk dari bagaimana karya mereka terjadinya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia praktek di industri televisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menonton TV adalah kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat Indonesia sejak lama. Namun, dengan munculnya platform streaming dan media sosial, apakah kebiasaan menonton TV masih tetap sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Hadi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, ingin mewawancara salah satu rumah, yaitu mengenai media televisi saat ini di tengah era digital. Terus kita masuk. Oke, ini saya sudah sama pemilik rumahnya. Boleh, Mas? Oh iya. Saya Mas. Dengan siapa, Mas? Mas Bam. Iya. Mas Bam. Iya. Oke, Mas Bam sini sebelumnya kerja atau Kerja. kerja? Iya. Oh, kerja ya untuk saat ini ya. Karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Oke. Untuk tinggalnya di Daerah Warakas. daerah Warakas ini ya. Oke. Untuk umurnya sekitar Umur sekarang itu sekitar 27-an. 27 lah ya. Iya. Oh, oke. Siap. Oke, Mas. Di sini kita cuma nanya tipis-tipis aja sih, Mas. Iya. Boleh. Sebenarnya ini kan Mas di rumah ada televisi nih. Mas sudah berapa kali nonton TV itu berapa lama sih, Mas, kira-kira, Mas? Ya paling kalau sekarang ini sih lebih ini ya. Lebih sering kali tiap hari Ya. atau nggak sepekan gitu? Paling sepekan 2 pekan. Sepekan 2 pekan paling ya? Iya. Oh, jadi Jarang-jarang sih sekarang. jarang aja ya? Iya. Biasanya stasiun televisi apa, Mas, yang ditonton? Ya paling seringnya sih di ini ya apa? Indosiar. Indosiar? Iya. Kalau terus Trans 7 ada CTV. Oh, lumayan lah ya. Sekali durasi nonton tuh berapa lama, Mas? Dalam sehari atau Mas? Sekarang ini paling ya 1-2 jam lah. 1-2 jam. Oh, nggak begitu lama ya? Berarti jarang-jarang aja emang ya? Jarang. Oh. Terus Mas kan sering nonton TV nih. Biasanya nontonnya tuh genre apa nih, Mas? Jenis-jenisnya entah religi atau enggak sport. Paling kadang suka kalau lagi ada film action di action, terus Action. kalau lagi bola kadang kan Liga Champion. Oh, bola ya. Atau lagi Liga 1 nggak ada tuh juga sih kita kalau lagi pengennya aja, fiturnya bagus gitu. Mas, bisa tolong disebutin nggak misalkan beberapa jenis program televisi yang sering Mas tonton gitu? Ada nggak? Paling ini sih live streaming bola sih ada di Indonesia. Streaming bola lah, sering nggak? Iya. Paling tadi bola Iya, sama- Champion iya, suka benar. ada di Iya sih. CTV ya Mas. Nah, saya mau nanya nih pendapat Mas tentang industri televisi saat ini di era digital. Itu bagaimana, Mas? Kalau di era digital paling industri TV saat ini sudah
mulai bersaing dengan apa program yang ada di media sosial kayaknya Mas. Paling gitu ya. Iya. Mungkin mulai bersaing lah ya saat ini program-programnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada beberapa persen sih keakurasian saat ini. Mungkin Mas beberapa kali nonton berita lah ya. Iya. Nah, mungkin beberapa berita itu seakurat apa berita menyampaikan informasi ke halayak media, ke halayak penonton, maksudnya masyarakat gitu. Berapa Paling persen? juga kurang lebih 45% sih. Kurang lebih Karena kan 45%. sekarang orang tinggal buka media sosial, ada beberapa kayak semacam TikTok atau enggak Instagram, itu berita-berita kan udah muncul lebih update dibandingkan TV gitu. Oh, Buat betul. kan paling ya rata-rata jarangnya masyarakat menggunakan TV ya karena udah di media sosial itu gitu loh. Oh, oke, siap. Nah, untuk terakhir nih Mas, bagaimana tanggapan Masnya tentang minat penonton media televisi di tengah perkembangan era digital? Paling ini sih ya, kalau untuk saat ini sangat kurang sih karena masyarakat tuh lebih ke media sosial ketimbang ke TV. Contohnya kita buka misalkan berita di media sosial udah, kadang tuh TV tuh besoknya baru nongol beritanya kayak agak telat gitu loh buat penyampaian ke masyarakat gitu kan. Berarti emang lebih gercep di media sosial Iya, lah ya. betul. Oke. Paling sekian sih Mas untuk pertanyaan. Iya. Terima kasih untuk waktu lo yang Mas iya, Bams. iya. Oke, siap. Nah pemirsa, TV masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banyaknya pilihan program menarik membuat masyarakat bebas memilih stasiun televisi mana yang ingin disinggahi. Mana saja pilihan masyarakat? Mari kita simak reportasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda sedang menyaksikan liputan wawancara bersama saya, Putri dari Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai pilihan stasiun TV yang sering ditonton oleh masyarakat, serta alasan dibalik pemilihan tersebut. Stasiun TV memang memiliki daya tarik tersendiri bagi pemirsa, baik dari segi konten, acara, maupun kualitas siaran. Untuk itu, kami telah mengundang beberapa narasumber yang akan berbagi pengalamannya tentang stasiun TV favorit yang sering ia tonton, serta apa yang membuatnya memilihnya dibandingkan dengan yang lain. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung berbincang dengan narasumber. Terima kasih, nama saya Mikdad Aska, biasanya dipanggil Aska. Saya umur 24 tahun dan alamat saya ada di Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Ciputat, Cirende. Nama saya Muhammad Naziri, umur 25 tahun. Untuk domisili sekarang berada di Jalan SD Impres, Cirende, Ciputat. Saya Hanif, tinggal kebetulan di Ciputat di Jalan Tarumanegara nomor 100. Kebetulan udah lama lah di Ciputat kira-kira. Umur saya 24 tahun sekarang, karena nantinya akan 25. Kalau saya lebih ke acara program televisi Indosiar karena di situ ada program dangdut yang menurut saya buat hiburan semata di sela-sela saya santai sih. Program yang paling saya nikmatin itu ya, dan saya suka itu adalah Indonesian Idol. Itu ada di stasiun televisi RCTI ya. Nah itu karena bagi saya itu Indonesian Idol itu mencari bakat dari anak-anak muda ataupun di Indonesia ya, memiliki bakat suaranya yang bagus gitu. Jadi mereka punya wadah yang emang benar-benar memberikan wadah agar mereka tuh bisa menyalurkan suara-suara bagus mereka gitu loh. Ya, itu. Jadi program yang paling saya nikmati itu, kita kan biasa waktu kecil, kira-kira dari SD sampai ke SMK itu sukanya itu nonton televisi di Trans 7, yaitu program Si Bolang, Dunia. Karena itu bagian daripada ekspor diri kita, biar kita tahu nih alam bebas itu seperti apa.
Yang buat saya menarik mungkin dari pembawa acaranya, sama acaranya lebih ke hiburan ya, sama jadi membuat saya ada ketertarikan ke televisi tersebut. Kayaknya sih ada, karena kan emang di situ tuh di di acara TV itu emang Indonesian Idol yang dibuat itu bikin menarik karena orang yang tampil di situ bukan orang yang emang benar-benar punya skill dan gimana, dan bahkan mereka tuh hanya nekat dan berani doang memberikan suaranya yang baik itu, jadi itu cukup menarik untuk dilihat dan memberikan motivasi juga bagi mereka. Ada. Kalau berbicara soal presenter dan berbicara soal kualitas program, saya lebih suka terhadap program daripada channel televisi net. Karena memang di sana disuguhkan pendekatannya bagus secara teknis, secara presenter itu lebih bagus daripada TV-TV yang lain. Tapi kalau program saya lebih suka programnya ya program yang bersifat jalan-jalan seperti Unyil, seperti Dunia Binatang, seperti Bola. Karena masih jiwa mudanya masih ada. Terima kasih atas waktu dan jawabannya yang sangat menarik dari narasumber kami. Pembahasan kali ini memberikan banyak wawasan mengenai bagaimana pilihan stasiun televisi bisa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari kualitas konten hingga relevansi dengan kebutuhan pemirsa. Semoga wawancara kali ini dapat memberikan perspektif yang berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang menyaksikan, semoga informasi yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang kebiasaan menonton televisi di era digital ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sejahtera, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Pemirsa, beragam jenis genre yang tersedia di televisi membuat penonton memiliki banyak pilihan untuk ditonton. Tapi bagaimana dengan Gen Z? Mari kita simak reportasi tentang program televisi pilihan Gen Z berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya, Firda Inita Azara. Kali ini saya akan membahas mengenai isu TV favorit yang diminati, dan apa yang membuat sangat diminati, dan bagaimana acara-acara tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Di tengah berbagai banyaknya tayangan, mulai dari hiburan maupun edukasi, dan apa yang menjadi sebuah alasan tayangan TV menjadi favorit bagi semua orang. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kita menjadi tertarik menonton sebuah acara televisi? Berikut ini, kami akan mencoba menggalinya lebih dalam lagi. Nama saya Abdika Abdul Aziz, umur saya 25 tahun, saya asal dari Jakarta. Saya sering nonton Trans 7, yang dimana di dalam channel ini banyak sekali tentang sejarah-sejarah, seperti halnya On The Spot, acara TV On The Spot, kemudian Tahu Nggak Sih, yang dimana di dalam acara ini banyak sekali pengetahuan, kemudian sejarah-sejarah yang dimana yang tadinya belum terkuak kita menjadi tahu. Dan kebetulan saya berprofesi sebagai guru, yang dimana guru itu harus banyak sekali yang namanya wawasan. Perkenalkan, saya Henry Cahyo, asal dari Banten, umur 24. Acara TV yang sangat saya sering tonton atau yang berpengaruh dalam hidup saya itu MNC TV. Karena di situ terdapat acara kayak kata-kata, tebak kata gitu, terus ada acara ceramahnya gitu. Jadi dia tebak kata itu bisa meriset saya, kayak misalkan dari ketidaktahuan menjadi tahu gitu. Saya sering menonton di channel TV One karena di dalam channel TV One mengabarkan berita utama. Nah, di dalam berita utama ini sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Apalagi saya bekerja sebagai marketing, mengetahui berita-berita yang ada di Indonesia. Ketika memilih acara televisi, banyak penonton yang menilai dari berita yang ditayangkan, tayangan yang menarik, dan kualitas produksinya. Acara yang mampu menghibur sekaligus memberikan inspirasi sering menjadi pilihan utama, terutama jika banyak memberikan rekomendasi. Konser J. Subianto. Faktor utama saya menonton TV tersebut karena di dalamnya banyak sekali yang namanya sejarah,
kemudian ilmu pengetahuan, bahkan pendidikan juga ada di sana. Yang dimana dari ketiga tadi bisa saya terapkan kepada terutama keluarga saya, kemudian kerabat-kerabat saya, bahkan kepada murid-murid saya. Faktor utama yang saya tonton karena pertama hype-nya. Kalau di TV One itu mengabarkan berita-berita yang saya tonton setiap hari, dan berita seperti bola itu saya tonton terus tuh. Kalau di malam hari biasanya saya menonton hiburan. Faktor utama yang saya tonton di MNC itu kan karena ada acara ceramah, itu sangat bagus sekali karena buat diri saya sendiri itu buat muhasabah, biar ketika saya kebetulan hilang arah atau tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang sangat melanggar dalam syariat, itu saya bisa membenahinya. Demikian liputan kami tentang bagaimana penonton memilih acara televisi favorit mereka. Apapun yang Anda pilih, semoga yang Anda pilih acara televisi tidak hanya memberikan hiburan, tetapi memberikan inspirasi kepada Anda. Saya Fidanita Zara, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa, Jurnalisme Kampus akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Jurnalisme Kampus. Generasi Z atau Gen Z telah tumbuh dewasa di era digital, sehingga mereka memiliki preferensi yang unik ketika memilih media sosial. Apa saja pilihannya? Mari kita simak reportasinya. Apa saja media sosial yang orang-orang gunakan dan apa alasan mereka? Biasanya sih Instagram, WhatsApp, sama TikTok paling sih paling itu Twitter kalau nggak Instagram. Twitter dan Instagram. Kalau Untuk nyari informasi lebih lanjut aja sih sama ngeliat video-video yang menarik. sosial apa aja tuh kayak gimana? Aku sih pakai Instagram sama Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rahan Hafiz sebagai reporter pada liputan kali ini akan membahas tentang apa saja media sosial yang orang-orang gunakan dan apa alasan mereka menggunakan media sosial tersebut. Yuk, ikuti liputan selengkapnya sekarang. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang memiliki setidaknya satu akun media sosial. Namun, apa alasan seseorang memiliki aplikasi media sosial tertentu? Mari kita cari tahu lebih dalam. Juga, saya berbicara dengan siapa? Nama saya Gladys. Gladys. Umur, pekerjaan dan tempat tinggalnya? Umurnya 24 tahun, tinggal di Jakarta Selatan. Pekerjaannya? Pekerjaannya barista Barista di coffee shop. Oh, di coffee shop juga. Oke. Pertanyaannya gini nggak? Kak Gladys ini bermain media sosial atau tidak? Main. Media sosial apa aja tuh kayak dipilih? Biasanya sih Instagram, WhatsApp, sama TikTok paling. Oh, di antara 3 media sosial itu, alasan Kak Gladys ini menggunakan media sosial itu tuh untuk sebagai apa? Karena biar cepat dapat info kali ya. Karena kalau dari Instagram, dari TikTok kayak orang-orang tuh cepat update-nya gitu. Itu aja sih paling, sama untuk interaksi sosial sama teman-teman. Sebelumnya saya berbicara dengan Kak siapa? Anissa. Kak Anissa. Umurnya 24. Umur 24 tahun, pekerjaan Saya kerja di barista. barista kopi juga? Iya. Sama tempat tinggal daerah? Di Bintaro. Oh, di Bintaro? Iya. Oke. Pertanyaannya, Kak Anissa ini main media sosial atau enggak? Main. Main. Media sosial apa aja tuh kayak dipilih? Palingan sih paling itu Twitter kalau nggak Instagram. Twitter dan Instagram. Kalau alasan dari Kak Anissa milih 2 media sosial itu tuh apa? Untuk nyari informasi lebih lanjut aja sih sama ngeliat video-video yang menarik. Sama video yang lain. Iya. Itu aja. Iya. Sebelumnya saya berbicara dengan Kak siapa? Febrian yang bertanya. Kak Febri Novela dengan umur? 24 tahun. Pekerjaan dan tempat tinggalnya? Pekerjaan aku sebagai barista tinggal di Depok. Tinggal di gini Kak. Kak Febri ini bermain media sosial atau tidak? Main. Main. Media sosial apa aja tuh kayak di media? Aku sih pakai Instagram sama Twitter. Oke. Dari dua aplikasi tersebut, alasan Kak Febri memilih itu tuh karena apa? Kalau Instagram sih buat keperluan pribadi ya. Kayak cari informasi seputar
ya lingkungan gitu. Kalau Twitter juga hampir sama sih, kurang lebih kayak gitu. Ya kayak berita kan banyak kayak dari Twitter atau Instagram gitu sih. Oke, jadi kayak gitu ya. Setiap aplikasi media sosial memiliki keunikan dan daya tarik sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Pilihan media sosial seringkali mencerminkan minat dan gaya hidup pengguna. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat mengekspresikan diri dan bagaimana mereka memperluas jaringan tersebut. Media sosial adalah cerminan dari siapa kita dan bagaimana kita ingin dilihat dalam dunia digital. Terima kasih telah menyaksikan liputan ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, media sosial telah menjadi fenomenal di kalangan Gen Z berkat fitur-fitur interaktif dan konten yang kreatif. Tapi seberapa lama Gen Z menghabiskan waktu bermedia sosial? Yuk kita lihat reportasenya. Halo pemirsa, media sosial sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari mencari hiburan, belajar, hingga komunikasi. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih, berapa lama waktu yang kalian habiskan di media sosial setiap harinya? Dan sebenarnya, waktu itu digunakan untuk apa saja? Nah, pada liputan kali ini saya sudah mewawancarai 3 narasumber. Mari kita simak. Di era yang serba canggih seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan berbagai fungsi dan perannya yang besar, banyak orang sangat bergantung pada media sosial. Mulai dari mengirim pesan kepada teman dan keluarga, mencari informasi, hingga menjadi tempat untuk mempromosikan produk dan jasa. Hal ini juga yang dirasakan oleh Ahmad Badur Jamal, seorang pekerja part-time berusia 25 tahun domisili di Kebayoran Lama, yang memanfaatkan media sosial untuk menghubungi dan berbagi kabar ke teman, kerabat, bahkan keluarga, serta mencari teman-teman baru yang ada di media sosial. Saya sudah menghampiri dan menemukan salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Baik, boleh diperkenalkan diri Anda, umur Anda berapa, dan Anda sudah bekerja atau bagaimana? Nama saya Ahmad Badur Jamal, umur saya 25 tahun. Saya sehari-hari part-time aja sih, part-time di kafe daerah Cilandak. Domisili di mana? Domisili saya di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Di sini saya mau nanya sih satu pertanyaan aja. Apa tuh kegunaan sehari-hari media sosial yang Anda gunain, kayak misalnya Instagram, Facebook, TikTok, itu Anda gunakan untuk apa? Biasanya saya kalau menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook itu untuk menghubungi teman-teman saya sih, kayak bagaimana keadaan mereka dan apa sedang ada kegiatan apa. Terus biasanya selain teman-teman saya juga menghubungi keluarga saya yang berada di luar kota. Lain halnya dengan Muhammad Rafif Noval, seorang mahasiswa berusia 24 tahun domisili di Gunung Sindur yang menggunakan media sosial untuk mencari tips belajar dunia perkuliahan serta berbelanja online via media sosial. Karena saya sebagai mahasiswa ya, saya biasanya sih pakai Instagram sama TikTok. Kalau Instagram itu sama TikTok biasanya saya suka nyari-nyari tips-tips belajar, kayak seperti contohnya penggunaan Excel, Microsoft Word, terus kayak Microsoft PowerPoint gitu. Terus kalau di TikTok juga biasanya saya nyari-nyari tutorial kayak Excel juga, dan kadang juga saya nyari kayak referensi buku gitu. Karena kan mahasiswa pasti harus beli buku kan. Saya nyari referensi buku, terus kayak mungkin beli buku kayak di TikTok itu kan dia ada TikTok Shop. Berbeda dengan Muhammad Hatta Priyambodo, seorang karyawan di perusahaan swasta yang berusia 25 tahun dan berdomisili di Parung Panjang, yang menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan profesionalnya. Hatta mengaku sering memanfaatkan platform seperti Instagram untuk mencari inspirasi kerja serta untuk membangun relasi. Media sosial tuh banyak fungsinya, mulai dari networking, mulai dari personal branding, mulai dari kayak ya bikin kita dikenal, ngebangun citra diri kita lah di mata orang lain gimana. Terus itu juga dapat kita manfaatkan sebagai batu loncatan buat mencari kerja selanjutnya. Jadi kita tuh ada track record gitu. Jadi orang bukan cuma sekedar kata-kata dari kita doang, tapi kita ngebuktikan kalau portofolio kita tuh di media sosial tersebut ada gitu. Jadi itulah berbagai macam cerita menarik tentang kegunaan media sosial di kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari mencari teman, menjalin silaturahmi, hingga menjalankan bisnis.
Media sosial memang berperan penting sangat besar di kehidupan sehari-hari kita. Tapi ingat ya, gunakan media sosial dengan bijak agar kita semua mendapatkan manfaat yang positif. Saya Putra Dermawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Pemirsa, demikian reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sampai jumpa kembali di program Jurnalisme Kampus hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.